Bunda Dewi Sekardado itu mencarinya lewat laut, ke laut lagi mencari sampai kena musibah akhirnya tenggelam di laut. Sini itu didorong namanya ikan keting. Ikan keting. Iya, ikan keting karena banyaknya ikan keting. Ibu ini suruh minggir sini dan diketahui oleh para nelayan itu. Ada yang tahu saya berada di mana ini? Mungkin di pikiran sahabat-sahabat saya berada di Gresik ya. Ini saya berada di Sidoarjo. Tepatnya ini di Dusun Kepetingan, Desa Sawuan, Buduran, Sidoarjo ya. Jadi di sini tuh tambak semua ya. Dan anehnya di tambak-tambak ini itu ada makam aulia, makam Ibunda Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Juga ada kampung terpencil, kampungnya namanya Dusun Kepetingan. Oke, seperti apa makam Ibunda Sunan Giri? Simak terus videonya. Alhamdulillah saat ini sudah menjumpai Mbah Juru Kunci, Mbah Sutrisno. Mbah Sutrisno. Di sini sebagai juru kunci sudah berapa lama, Mbah? Saya sebagai juru kunci di sini sekitar 6 tahun. Baru saja 6 tahun. Baru saja nih. Ya, dulunya kan perangkat sini. Tahun 2002 saya diangkat menjadi perangkat di Dusun Kepetingan. Gitu. Baru kemudian diberi amanah oleh warga untuk karena juru kuncinya kan meninggal, yang dulunya dari Mojokerto meninggal karena kosong di sini, dan akhirnya saya kan tidak punya kerjaan, sama lurahnya ditaruh mengganti juru kunci yang dulu namanya Bapak Samadi dulunya gitu. Oke. Mbah, ini kan tempat yang penuh dengan sejarah, apalagi menyangkut dengan desanya gitu, ataupun kampung Kepetingan ini yang katanya sudah berdiri dari ratusan tahun yang lalu. Nah, betul. Dari ini dulu, Mbah, dari kampung Kepetingannya dulu, Mbah. Menurut Mbah yang Mbah tampung dari dulu nih, seperti apa ini cerita dari kampung Kepetingan ini, Mbah? Ya, menurut keterangan itu dulunya kan saya ini kan pendatang semua, jadi warga sini pendatang semua, tidak ada yang asli dari desa Kepetingan. Dulunya saya kan dari Tulungagung, ikut orang tua ke sini sekitar tahun 62 gitu, ikut orang tua, tapi tidak menetap di sini karena untuk mencari ilmu kan kesana itu ikut keluarga juga. Jadi seandainya ada untuk mencari ilmu itu ke Tulungagung, kadang-kadang ke Blitar, karena gitu. Nanti saya habis ada prei sekolah, saya kan ke sini. Tiap ada prei ke sekolah kan ke sini gitu. Terus dari cerita turun temurunnya nih, Mbah, kampung Kepetingan itu seperti apa ceritanya, Mbah, dulu, Mbah? Dulunya untuk menurut ceritanya itu kan ini kan dari nama dari yang menemukan jasad Ibunda Putri Ayu Dewi Sekardado. Karena itu ada jasad Ibunda dari kerajaan Blambangan yang mencari anaknya yang katanya dibuang ke laut, itu yang namanya Raden Paku itu dibuang ke laut, dan di situ ketepatan ada sebuah kapal dagang, kapalnya orang Gresik yang namanya Ibu Ki Ageng Pinate. Ketepatan situ ada kotak, di situ kok ada kotak itu kok bisa mengelilingi memutari kapalnya. Akhirnya disuruh jeragannya untuk mengambil kotak itu. Ternyata setelah diambil, dibuka, ternyata isinya bayi gitu loh. Akhirnya karena gembiranya Ibunda Ki Ageng Pinate tidak ngurusi dagangannya, langsung kotak itu dibawa pulang ke Gresik. Nah, di situ
ibunda dari Sekar Datuk itu mencarinya lewat laut. Nah, di situ karena payah istirahat sebentar di Alas Purwo. Di situ kan ada juga makam Patilasan. Setelah itu sudah selesai istirahat ya, ia melanjutkan lagi ke laut lagi mencari sampai mungkin ya disitulah kena musibah, mungkin entah kapalnya entah apa, di situ kena musibah akhirnya tenggelam di laut. Setelah tenggelam di laut ternyata ibu ini ndak tenggelam karena iya mengambang akhirnya sampai ke sini itu didorong namanya ikan keting. Ikan keting. Iya, ikan keting karena banyaknya ikan keting, ibu ini suruh minggir sini dan diketahui oleh para nelayan itu terutama dari Balungdowo dan dari Bluru Sidoarjo gitu. Akhirnya ibu ini diangkat, dibawa pulang ke kota dulunya gitu, maksudnya ndak langsung dimakamkan di sini, dibawa pulang ke sana. Ternyata di sana itu ibu ini bisa bicara, walaupun ibu ini sudah menjadi jasad, itu entah lewat mimpi, entah lewat langsung yang menemukan jasadnya itu, akhirnya disuruh bawa ke pantai sini dan akhirnya dimakamkan di sebelah sini. Ini dulunya di sini kan laut, kan ratusan tahun. Perkiraannya kalau tidak salah 267 tahun lah gitu. Jadi sebelum ada kampung ini, sebelum ada wali-wali itu masih zaman kerajaan. Sebelum di zamannya perwalian. Ya, perwalian. Artinya masih kerajaan. Kalau Belambangan kan ini ya masih sejaman dengan Majapahit begitu, Mbak. Iya. Berarti nama kampung Kepetingan itu diambil dari nama ikan tadi. Karena banyaknya ikan keting itu yang mendorong ibu sampai ke sini itu, terus dinamakan Desa Ketingan. Dulunya Ketingan. Karena di sini ada kepiting, akhirnya digabung menjadi Kepetingan gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Iya. Berarti ini kampung kita berdiri ini dengan laut kira-kira hanya berapa kilo, Mbah, dari sini, Mbah? Dari sini ke laut. Kalau dari sini makam sini kalau ke laut insya Allah sekitar 4 kilo lah sudah sampai. Ya. Bisa jadi ini dulunya juga laut mungkin juga laut karena gitu. Kan ada penyusutan. Iya, iya betul. Sekarang juga masih laut kan. Ketika pasang ini iya katanya. jadi laut ini. Iya. Masih laut sekarang tapi di waktu-waktu tertentu. Tertentu biasanya tanggal kalau menurut tanggal Jawa itu kan antara tanggal 15 sama tanggal 30 itu gitu. Di sini mesti tergenang air. Iya, air laut dari air laut pasang nih. Oke. Mbah, Dewi Sekar Datuk itu berarti ibunda dari Mbah Sunan Gresik. Oke. Oh, Mbah Sunan Giri. Iya, kampung betul. Jadi ini yang aslinya itu dari lakinya Syekh Maulana SK itu kan dinamakan Raden Paku gitu. Setelah Raden Paku terus dibuang ke laut, ditemukan sama orang Gresik itu, diganti nama Joko Samudro. Nah, setelah ganti Joko Samudro dibesarkan sama Ibu Ki Ageng Pinate, dipondokkan di Sunan Ampel gitu. Akhirnya di situ sampai besar-besar mungkin oleh Sunan Ampel itu diberi nama Ainul Yakin, mungkin gitu sampai besar gitu jadi Sunan Giri itu. Oke. Kita diantar nih Mbah, ayo Mbah ke makam dari Mbah Dewi. Mari. Datuk. Ya. Oke. Di mana Mbah? Sini. Makamnya Mbah. Ya. Oke, ini teman-teman makamnya. Ini yang buat dari atap semuanya
sarana prasarananya ini siapa, Mbah? Ini kebanyakan dari orang jarah yang berhasil apa yang ditujukan ke sini. Dia itu ke sini walaupun membaca doa terus minta apa-apa dikabulkan, terutama kan dikabulkan oleh Allah. Cuma dari ibunda ini aja perantaranya aja gitu. Akhirnya karena dia hasil apa yang diinginkan, akhirnya memberi sesuatu ya seperti ini, bangunan-bangunan seperti nazar lah ibaratnya begitu ya. Betul. Aku kalau di sini, kalau apa yang saya inginkan nih, apa yang saya doakan nih dikabulkan oleh Allah, saya akan punya nadar nih, mungkin buat untuk ini apa semacam ini kanopinya ini, salah satunya kayak gitu ya Mbak. Iya, seperti ini. Biasanya tuh Mbak, hari-hari ramai para penjara tuh di hari-hari apa Mbak? Kalau sini itu biasanya hari Minggu. Yang seringnya tuh hari Minggu, kadang-kadang hari tanggal merah pasti ada gitu. Oke. Ayo Mbah, mari Mbah. Makanya ini pondasinya dibuat agak tinggi. Iya, ini dulunya agak dalam. Kita lepas alas kaki dulu teman-teman. Pesarean Dewi Sekar Dadu. Ini Mbah Dewi Sekar Dadu ini masih ada hubungannya dengan Majapahit? Masih. Jadi beliau ini merupakan pundi dari Blambangan, Minyak Sembuyu ya Mbak ya? Iya. Assalamualaikum ya ahli kebur Ibunda Putri Ayu Dewi Sekar Dadu. Ada pakem-pakem tersendiri enggak Mbak? Kalau mau masuk harus seperti apa dulu? Biasanya cuma selawat aja ditujukan sama Ibunda gitu. Dan juga ada kalau ada orang ziarah yang belum tahu cara-cara di sini, kan ada amanah dari ibu. Karena ibu dulu itu kan agamanya kan agak Hindu kan gitu. Akhirnya ibu ini mempunyai amanah, kalau kirim doa ke saya, tolong sampaikan, bacakan syahadat 7 kali ya. Sholawat 7 kali dan Fatihah 7 kali. Dan nanti setelah itu kirim doa disampaikan pada Ibunda Putri Ayu Dewi Sekar Dadu. Mengapa kok dipanggil Ibunda? Karena waktu itu kan meninggalnya kan masih muda, gitu kan, masih muda. Disesuaikan dengan gitu. Paling enggak sekitar lah likuran lah, entah 25 entah 24 umurnya gitu, ya Mbak ya? ceritanya gitu. Oke. Ya memang ini Mbah, huru hara dibuangnya Mbah Sunan Giri itu kan karena Mbah Dewi Sekar Dadu itu punya suami Syekh Maulana Ishak. Sebelumnya itu ada keluarga dari kerajaan Blambangan, ada yang tidak senang pada Syekh Maulana Ishak karena dia beragama Islam, begitu ya Mbak? Iya, gitu. Sehingga anaknya dibuang. Karena dulu kan ibu ini kan sakit-sakitan, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya dari pihak kerajaan terus mengatakan Sayembara gitu. Siapa yang bisa menyembuhkan anak saya, putri saya, akan saya jodohkan gitu. Nah, Mbah Syekh Maulana Ishak. Iya, ternyata yang bisa menyembuhkan Syekh Maulana Ishak itu. Oke. Ayo Mbah sowan Mbah. Mari. Assalamualaikum. Karena banyak yang bawa apa itu bunga-bunga. Masih baru Mbah. Berarti banyak peziarah ya Mbak yo? Banyak. Bunganya sampai numpuk kayak gitu. Kalau untuk umum itu tidak bawa. Ini biasa keluarga yang bawa bunga-bunga ini. Hajat apa pasti bawa bunga-bunga ini. Tapi untuk, mohon maaf nih Mbah, untuk bangunan makam ini beserta nisannya ini, mohon maaf Mbak ya,
itu suatu peninggalan-kah atau ada pembaharuan nih? Ini ada pembaharuan. Saya sebetulnya kan Menderesep yang ketimbun tanah ibaratnya gitu, karena betul. memang Dulunya kan rendah. bawahnya ini kan banyak dikubur sama kulit kupang itu dulunya. Biasanya yang kalau panen-panen itu dari bawah dibawa ke sini sama orang yang dari kupang-kupang itu, terus dimakamkan di sini kulitnya itu. Mbah, pernah dengar ceritanya nggak ditemukannya makamnya itu awalnya itu berupa apa, Mbah? Berupa batu nisan kah atau berupa apa gitu? Maksudnya awal-awal ditemukannya makamnya nih. Loh, kalau masalah makamnya itu ya seperti orang Jawa gitu. Setelah ada jasad, sudah dibawa ke Sidoarjo kan gitu. Terus kan minta dimakamkan di sini. Ini ya juga tanah biasa. Tanah biasa. Ya seperti umumnya pada umumnya gitu. Turun temurun ya, Mbak? Dari dulu turun temurun. Maksudnya yang merawat nih, maksudnya. Makam ini. Yang merawat itu sebetulnya enggak turun temurun. Karena tidak ada silsilah dari kerajaan. Iya, jadi betul. Siapa yang mau yang merawat makamnya ibunda ini, itulah yang dijadikan sebagai juru kunci gitu. Termasuk Mbah Tris nih. Iya. Oke. Padahal mohon maaf Mbah, ada ini enggak semacam gaji enggak Mbah Tris sendiri merawat ini? Nah, kalau masalah gaji itu ada, Mas, gaji. Terutama nanti setelah selesai buka ini, biasanya kan buka ini kan 3 bulan sekali. Nanti hasilnya itu dibagi 3. Yang sebagian dikasihkan sama saya, ya. Nanti yang 2 bagian untuk lingkungan ataupun perawatan. Iya, perawatan. Dan juga dari desa juga dikasih itu 3 bulan sekali. Gitu. Sepadan nggak Mbah? Istilahnya itu. Ibarat orang kerja gitu. Nggak sepadan nggak? Artinya memang benar-benar jiwa sosial begitu ya Mbak ya? Iya. Orang-orang yang benar jiwa sosial yang mampu untuk mengemban amanah ini gitu ya. Ya kadang-kadang kalau buka ini ya kadang-kadang kalau rame bisa satu bagian itu bisa 2 juta. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Gak sepadan sebetulnya. Kalau dari desa itu sekarang itu 1 bulannya 250. Jadi 3 bulan sekali 750. Iya. Oke. Mbah, ini makamnya di dalam ini ada batu nisan juga. Ada nama-nama juga. Enggak ada. Enggak ada, Mbah. Enggak ada. Dulunya ya batu nisan biasa gitu. Karena ini ditinggikan, akhirnya diganti oleh pemborongnya, dikasih ini apa itu marmer gitu. Enggak ada namanya ya Mbak ya? Tidak ada, enggak dikasih nama. Cuma namanya juga dicantumkan di atas ini aja. Satu-satunya makam teman-teman. Ya bisa dibilang dekat laut ya Mbak? Iya, betul. Makam dekat laut. Sama Maulana SK juga di laut, juga di tepi laut, juga sama. Cuma kalau di sana kan untuk bangun-bangun kan enak, biayanya kan nggak seberat di sini. Kalau ini tuh ada bangun itu yang berat itu untuk pengangkutan materialnya itu ya. Katanya lewat perahu ya Mbak? Iya. Pasir aja sudah mahal, satu truk itu sudah mahal dari sini. Iya, bisa berkali lipatnya kan ya Mbak. Wih, luar biasa. Kalau nggak ada karomahnya nggak mungkin. Iya, betul. Iya Mbak ya. Iya. Ini biasanya kalau orang ziarah sini yang mengerti barang gaib ya, maksudnya sudah masuk itu sudah dipakai gitu. Semacam disapa. Iya betul. Kalau Mbah Tris sendiri pernah mimpi atau pernah kalau saya itu enggak mengerti barang gaib itu. Saya kalau kirim doa ya biasalah pada umumnya gitu. Cuma saya kalau tiap habis sholat itu selain mengaji di langgar itu, musola itu, dan tiap habis sholat saya pasti kirim Fatihah ke ibunda. Tiap waktu. Pernah mimpi enggak Mbah?
mimpi beliaunya? Kok tidak pernah. Cuma dulunya saya masih menjadi perangkat dulu. Keluarga saya pernah diketahui sama ibunda ini. Waktu itu dia mandi di sana, di sungai sana. Dia menghadap ke selatan, pakai baju kerajaan gitu. Cuma hanya sekejap mata lah, sekitar 5:30 dulunya. Mau maghrib tuh? 5:30 pagi. Cuma sekejap mata, ya habis itu sudah tidak ada.